Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Susnia, NIM 2305000579, kelas 1 Farmasi, Universitas Alma-Ata. Halo semua, hari ini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan obat selama bulan puasa. Selama puasa ya gitu ya. Nah, dasar hukum puasa menurut Al-Quran dan hadis. Kita bahas pengertian puasa terlebih dahulu ya. Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan dari segala sesuatu, seperti makan, minum, nafsu, menahan bicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Menurut istilahnya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat. Dari sumber lain, puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Puasa adalah salah satu ibadah umat Islam yang memiliki arti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, yang berupa syahwat, perut, dan farji. Farji dalam kurung kemaluan ya. Kemudian sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa atas hamba-hambanya karena menahan puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diamalkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangunkan di atas 5 landasan: persaksian tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, dari beberapa kitab tafsir yang telah ditemukan membahas mengenai tentang puasa, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 terdapat isi kandungannya sebagai berikut nih. Pertama, bukti ilmiah puasa kepada orang-orang yang beriman yang dapat dijadikan sebagai dalil puasa Ramadan. Kedua, puasa yang berlaku dari orang-orang terdahulu. Ketiga, tujuan puasa yang membuat seseorang menjadi takwa. Keempat, nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam ibadah puasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada syarat wajib puasa menurut Islam. Syarat wajib puasa menurut Islam yang pertama yaitu beragama Islam, yang mana puasa Ramadan hanya diwajibkan bagi umat Islam. Orang yang telah keluar dari Islam atau yang disebut murtad tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangunkan di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, baligh. Baligh yang artinya sudah dewasa, yang mana puasa wajib bagi mereka yang sudah mencapai usia baligh. Dalam Islam ditandai dengan: pertama, bagi laki-laki dia mengalami mimpi basah atau disebut keluarnya sperma. Kemudian bagi perempuan mengalami haid pertama kalinya. Jika belum mengalami tanda-tanda di atas, seseorang dianggap baligh setelah mencapai usia 15 tahun berdasarkan kalender Hijriyah. Yang ketiga, berakal sehat. Seseorang yang berpuasa harus dalam kondisi sadar dan memiliki akal yang sehat. Orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau kehilangan kesadaran seperti pingsan dalam waktu lama tidak diwajibkan untuk puasa. Namun, jika dia mabuk karena sengaja mengonsumsi minuman keras, maka dia ditetapkan berkewajiban berpuasa. Kemudian mampu berpuasa, yang mana Islam tidak membebani umatnya di luar batas kemampuannya. Orang yang memiliki kondisi tertentu
yang membuatnya tidak mampu berpuasa, yaitu seperti orang yang sakit berat dan tidak bisa berpuasa. Kemudian ada orang tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa. Kemudian ada wanita hamil atau menyusui. Nah, yang khawatir akan kesehatan bayinya. Kesehatannya atau ya bayinya gitu. Kemudian bagi mereka yang tidak mampu, Islam memberikan keringanan berupa mengkodok puasa atau mengganti puasa di lain hari. Nah, atau membayar fidyah jika tidak memungkinkan untuk berpuasa sama sekali. Kelima, sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktunya ini ya pada puasa Ramadan yang diwajibkan ketika di bulan Ramadan telah tiba. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah dan berbukalah karena melihat hilal. Dan jika hilal tertutup awan, maka sempurnakanlah bulan menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada hukum menggunakan sediaan topikal selama bulan puasa. Nah, biasa dipertanyakan kan bagi sediaan topikal selama bulan puasa. Di sini para ulama sepakat bahwa penggunaan sediaan topikal obat oles saat berpuasa seperti salep, krim, kemudian ada balsam atau lotion tidak membatalkan puasa karena tidak ada bukti dari Al-Quran atau hadis yang menyatakan bahwa penggunaan salep atau krim dapat membatalkan puasa. Seperti contohnya ya, mandi dan menyiram air ke tubuh saat berpuasa diperbolehkan meskipun air masuk ke pori-pori kulit karena tidak sampai ke lambung. Syekh Ibnu Ba'as dan Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa penggunaan krim kulit baik untuk keperluan medis maupun kosmetik tidak membatalkan puasa asalkan tidak ada bahan yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna. Kemudian, jika salep digunakan melalui hidung atau mulut, perlu hati-hati agar tidak ada bahan yang masuk ke tenggorokan atau lambung karena hal tersebut dapat membatalkan puasa. Next, kita lanjut ke hukum menggunakan obat dalam bentuk infus, inhaler, dan lain-lain selama puasa. Yang pertama ada infus dan total parenteral nutrition atau yang disebut TPN. Kemudian infus dan TPN ini mengandung nutrisi seperti glukosa, elektrolit, dan asam amino. Di sini dapat membatalkan puasa. Kenapa ya? Karena dia itu berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Fatawa Mu'asyirah menyarankan agar penggunaan infus itu dihindari saat berpuasa meskipun tidak mengenyangkan karena dapat menyegarkan tubuh dan mengurangi rasa lapar serta dahaga. Sebaiknya infus non-nutrition seperti cairan elektrolit tanpa kalori tidak memerlukan puasa karena tidak memberikan asupan gizi yang dapat menggantikan makanan atau minuman. Kemudian ada suntikan seperti obat non-nutrisi. Nah, di sini suntikan yang tidak mengandung nutrisi seperti antibiotik, insulin, atau vaksin tidak membatalkan puasa karena obat tersebut itu tidak masuk melalui saluran pencernaan dan tidak berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman. Kemudian ada insulin. Nah, di sini suntikan insulin ini untuk penderita diabetes yang mana tidak membatalkan puasa karena insulin tidak mengandung kalori dan tidak berfungsi sebagai makanan atau minuman ya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut MUI di nomor 13 tahun 2021 menegaskan bahwa vaksinasi yang diberikan melalui metode injeksi tidak membatalkan puasa, yang juga berlaku untuk suntikan insulin. Kemudian ada inhaler nih, penderita asma saat bulan puasa
itu diperbolehkan menurut sebagian besar ulama karena obat tersebut tidak masuk ke dalam saluran cerna dan hanya berfungsi untuk melegakan saluran pernafasan. Namun, ada beberapa ulama nih berpendapat bahwa penggunaan inhaler dapat membatalkan puasa. Kemudian kita lanjut ke cara mengkonsumsi obat. Obat selama bulan puasa. Nih, di sini kita dapat ketahui bahwa agar obat dapat bekerja dengan efektif dan aman, beberapa panduan cara minum obat yang baik dan benar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, obat yang diminum terdiri dari beragam sediaan, mulai dari tablet, kapsul, puyer, kemudian ada sirup dan obat tetes seperti oral drops. Di sini untuk obat tablet atau kapsul, hindari membelah tabletnya, menghancurkan, mengunyah obat tersebut sebelum menelannya. Kecuali jika obat tersebut memang dikonsumsi sebagai obat kunyah. Nah, kan ada ya orang-orang yang nggak bisa minum obat tapi harus dihancurin. Nah, gitu. Itu harus dihindari ya. Kemudian untuk obat cair bisa menggunakan sendok takar khusus yang telah tersedia dalam kemasan untuk mengukur dosis. Bila tidak tersedia, kita bisa menggunakan sendok teh sebagai takarannya. Kemudian ada obat tetes oral, bisa menggunakan pipet khusus yang tersedia dalam kemasan. Obat diminum setiap 8 jam sekali dalam satu hari jika dosis yang diberikan 3 kali sehari. Contoh nih, bila dosis pertama kita konsumsi jam 8, Bila dosis pertama kita konsumsi jam 7 pagi, maka dosis berikutnya itu kita konsumsi jam 3 sore. Dan dosis terakhir kita minum pada jam 11 malam. Kemudian minumlah obat pada waktu yang sama setiap harinya ya teman-teman. Jika lupa mengonsumsi obat, disarankan untuk segera melakukannya bila jeda dengan jadwal konsumsi obat berikutnya tidak terlalu dekat. Kemudian, namun untuk konsumsi obat di bulan suci Ramadan waktunya lebih pendek, sehingga dianjurkan untuk mengkonsumsinya obat setelah berbuka puasa dan sehabis sahur. Lalu untuk obat 3 kali 1 diminum setiap 5 jam, yang mana pada pukul bisa misalnya kita jam 8.15, jam 18.15, kemudian nanti jam selanjutnya bisa 23.15, dan yang terakhir jam 4.15, itu dalam wita. Kemudian untuk obat penggunaan 4 kali 1 atau 4 kali sehari bisa diminum dalam setiap 4 jam. Misalnya 18.15, nanti jam 22.15, jam 1.15, kemudian yang terakhir 4.15. Kemudian pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan obat ya teman-teman, karena obat tersebut dapat bekerja dengan efektif. Dan perhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersamaan dengan obat. Dan di sini kita simpulkan bahwa puasa merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang memiliki syarat dan ketentuan tertentu dalam konteks penggunaan obat selama puasa. Sebagian besar sediaan obat seperti topikal, salep, krim, suntikan non-nutrisi, kemudian ada inhaler dan membatalkan puasa selama tidak masuk ke dalam saluran pencernaan atau mengganti fungsi makanan dan minuman. Infus yang mengandung nutrisi dan dapat membatalkan puasa ya. Konsumsi obat oral sebaiknya disesuaikan dengan waktu sahur dan berbuka agar efektivitasnya tetap terjaga tanpa membatalkan puasa. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.